semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Salam Pancasila. Salam. Ini kita harus gelorakan salam Pancasila, teman-teman. Itu salam persatuan kita ya. Salam persatuan seluruh Indonesia yang harus kita gelorakan. Contohnya begini, salam Pancasila. 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 Salam Hajar. Hajar. Terima kasih teman-teman media yang sudah hadir di sini. Perkenalkan, nama saya Abraham Silaban. Saya diminta untuk kedua kalinya menjadi penengah untuk sosok yang berada dan menjembatani komunikasi di sini antara pihak Agus Salim, Mas Agus Salim dengan Teknovi. Terakhir kita bertemu di Gedung Juang. Di sana kami menerima undangan dari Bang Prai Paneda, dan kali ini kami juga diundang secara resmi oleh tim kuasa hukum Mas Agus Salim dari tim Bang Evan dan Bang KM, dan di sini kami hadir dan menjadi penengah dalam kesepakatan bersama pada hari ini di antara kisruh atau polemik donasi untuk Mas Agus Salim. Dan teman-teman, untuk kemudian memulai percakapan ini dan konferensi pers ini, tepatnya saya akan memberikan waktu nanti kepada Bang KM untuk kemudian membuka kita dengan sebagai tentu saya tuan rumah dalam pertemuan ini. Tapi izinkan saya dulu memulai dengan pantun, boleh nggak, Bang Eva? Boleh, Bang Brian ya? Oke, bantu ya teman-teman ya, tahu kan rumusnya ya? Cakep. Belum ya? 1, 2, Cempaka Biru. Cakep. 3, 4, dalam jambangan. Selamat datang Bapak Ibu dalam suasana hangat dan penuh perdamaian. Ya, perdamaian itu kata kunci ya, yang kita capai dalam pertemuan ini. Dan kalau kami bisa kilas balik kemarin ketika bertemu di Gedung Juang, di sana kalaupun ada yang mengatakan bahwa pertemuan itu buntu, kemudian juga tidak berfaedah dan sebagainya, saya pikir tidak ya. Mungkin teman-teman yang menyaksikan itu, di akhir saya juga katakan bahwa tidak ada yang tidak berguna saat itu. Bahkan itu sangat berguna, karena kita bisa melihat betapa ada etikat baik, betapa ada niat baik dari masing-masing pihak untuk memulai komunikasi. Selain bahwa ada proses yang sedang berperkara di polisi. Jadi kalau di situ kan Bang FA kemarin mengutus ada juru bicara. Dengan mengutus itu pun kita sudah melihat ada jalinan komunikasi yang ingin dibangun di situ. Dan kemudian juga di situ kita lihat teleponnya. Dengan kemudian bertelepon seperti itu, saya berbicara dengan beliau memberikan keterangan, dan kita juga bisa nilai niatnya. Sama juga dari Bang Brian dan tim yang kemudian menyampaikan kepada kita bahwa itu semua diinisiasi adalah untuk kemudian adanya satu solusi yang baik untuk kita semua. Solusi yang baik tentu saja untuk Mas Agus Salim yang sudah dimulai yang baik dari Teknovi untuk kemudian menggalang donasi untuk pengobatan mata. Jadi fokusnya di situ teman-teman. Jangan lupa tujuan awal kita semua ini adalah untuk kemudian kita melakukan kebaikan bersama, untuk menolong orang yang sedang dalam posisi sulit, Mas Agus Salim. Maka dari itu saya sih percaya bahwa nggak ada persoalan yang bisa diselesaikan. Saya percaya nggak ada sesuatu yang sulit. Saya kenal sama Bang Eva sudah lama, dan kemudian kita ketemu juga di Cirebon, dan Bang Eva tahu betul, mungkin teman-teman juga tahu bahwa ketika kita meliput satu kasus di sana, ada satu insiden kehilangan sepatu. Itu saya kehilangan sepatu teman-teman waktu itu. Terbiasa, sepatu saya hilang di saat saya liputan dan saya bersiaran. Tapi yang menjadi masalah dan yang menariknya adalah sepatu itu kembali, teman-teman. Saya nggak bisa bayangkan sepatu yang sudah hilang seminggu lamanya itu kembali kepada saya. Dan itu luar biasa, sesuatu yang mustahil itu bisa terjadi. Dan saya selalu katakan bahwa kalau sepatu itu kembali, maka itu adalah jalan bagi siapapun yang mencari keadilan, sesulit apapun, pasti mungkin terjadi. Termasuk hari ini, bahwa kalaupun hari ini ada komunikasi yang tadi Anda dengar, ada dinamika dan sebagainya, tapi saya yakin bakal ada solusi bersama, ada kesepakatan bersama yang akan kita lihat di tempat ini. Sepakat ya teman-teman semua ya? Kita percaya bahwa kebaikan akan selalu menang dimanapun kita berada. Untuk itu saya biarkan dulu kepada Bang KM, Bang Krisna, untuk bercerita kepada kami Bang sebagai tuan rumah yang menginisiasi pertemuan ini. Silakan.
Mas Bram. Jadi saya cukup bahagia sekali bahwa pada pertemuan hari ini pada akhirnya ada titik temu antara Novi dengan Agus. Jadi bermula ketika beberapa waktu lalu ada surat yang disampaikan, ada surat yang dilayangkan oleh Mas Brian kepada Mas Farhan Tabas perihal bagaimana penjelasan masalah itu. Jadi ada 3 poin. Yang pertama adalah bahwa dana itu dapat digunakan untuk pengobatan Agus. Kemudian dana itu dapat sisanya nanti dapat untuk berkelangsungan hidupnya Agus. Kemudian ketiga kita akan menuju pihak ketiga. Lalu dikirimlah draft, mereka dikirim draft sampai kemarin bahwa apapun draft yang diajukan yang dibuat oleh Mas Brian sebagai kuasa hukumnya daripada Tenobi lalu dibahas lagi oleh Mas Farhan, kita tidak pernah membantah hal itu. Artinya bahwa kita tidak pernah keberatan daripada isi poin-poin itu. Jadi sekali lagi saya cukup bahagia sebagai tuan rumah dengan mengundang kedua belah pihak untuk hadir dalam acara pada hari ini. Seperti yang saya sampaikan di beberapa media, saya hanya ingin konsentrasi kepada pengobatannya Agus, dan kedua belah pihak telah setuju dan mencapai kata mufakat sampai hari ini. Itu aja sambutan saya sebagai tuan rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Farhan. Coba dulu sedikit aja. Juru bicara kita ini sebentar. Saran. Baik teman-teman, ini isu Novi dan Agus ini sudah mendunia. Saya lihat bahkan dari Malaysia, Taiwan itu di media sosial tinggi ratingnya. Artinya viewer engagementnya tinggi sekali. Karena saya mungkin banyak WNI yang menjadi pekerja di sana. Jadi ini harus diakhiri hari ini kalau bisa. Jadi nggak ada lagi kelanjutan saling serang, saling bully dan sebagainya. Bahkan sampai profesor-profesor pun nanya ke saya sehabis pertemuan di Gedung Juang, kenapa kamu bisa terlibat di sana? Karena orang luar tidak tahu betapa rumitnya persoalan ini. Jadi terpaksa saya jelaskan, dan hari ini insya Allah menjadi hari terakhir, nggak ada lagi yang membuli. Maka tadi saya usul di pertemuan terbatas tadi, tolong setelah ini nggak ada siapapun menggerakkan media sosial untuk membuli Agus maupun membuli Mbak Novi dan Silver sebenarnya. Saya kira itu Mas Farhan. Tepuk tangan dulu buat Mas Novi. Ya teman-teman, ini memang kalau nggak ada ketegangan itu bukan apa namanya ya, bukan rekonsiliasi namanya. Makanya karena ada ketegangan ada perdamaian. Dari awal memang ini belum 100% sih, masih agak keras-keras. Tapi yang jelas saya jelaskan ya, tidak ada satu kata pun surat permohonan saya untuk penggunaan uang bagi-bagi itu nggak ada. Untuk Agus ini nggak ada. Kalau ditanyakan surat-surat saya permintaan apa, hanya saya minta kalau memang ada yang menguntungkan Agus, oke, kita jalan. Kalau nggak usah. Gitu. Yang banyak berkicau ini adalah orang-orang yang cari donatur, cari apa semua, kemudian ngejek ini, bahkan minta supaya donasi air keras untuk menyiram ke keluarganya Agus. Ya, dan itu kita minta tolonglah dihentikan seperti itu. Karena saya semata-mata sih hanya untuk Agus ini kalian hormati. Dia lagi susah nggak bisa melihat, jangan diisukan dia bagi-bagi harta warisan lagi. Uangnya ada di yayasan. Dan memang orang yayasan ini udah ingin untuk kebaikan. Nah tadi ada sedikit saja kendala. Kendalanya karena Densu. Kemarin katanya yayasan. Ini Densu lagi. Kemudian awalnya ingin membantu dan penyayang Agus, tapi sekarang katanya Agus sudah bilang uang itu ikhlas nggak digunakan. Pakai ngerti dong. Agus ini kan malu, namanya harga diri gitu. Tapi kalau bicara hak, memang haknya Agus. Itu uang nggak boleh diambil lagi. Pemiliknya pun nggak boleh mengambilnya. Kecuali nanti ada gugatan pengadilan. Nggak boleh main rampas gitu. Atau takut-takutin kemudian kita transfer ke rekening yang punya, itu nggak semudah itu. Itu waktu setahun 2 tahun. Nah, tapi hari ini saya sudah konsultasi ke dinas sosial, Kemensos. Selama pihak bisa menyelesaikan perdamaian ini selesai secara kekeluargaan, silakan. Memang digunakan buat Agus boleh, sisanya buat kehidupan kesejahteraan Agus boleh. Kalau misalnya ada teman-teman nanti Agus ada temannya yang buta lagi Gus, mau Agus bantu juga boleh, nggak ada masalah. Kira-kira seperti itu.
Jadi kalau sudah kita masuk ruangan di sini, jangan sampai kita berkelahi yang kedua kali lagi lah. Toh ini yang persoalan kan hanya uangnya orang kok. Dan juga bukan untuk dibagi ke kemana, hanya dibaginya untuk Agus saja. Kalaupun kurang, kami semua teman-teman siap membantu lagi. Ya Gus, kira-kira. Mohon maaf untuk semuanya, mohon maaf ya, mohon maaf. Nah inilah jahatnya mereka. Baik, terima kasih. Satu hal yang juga kuasa saya. Intinya adalah saya di sini ya kuasa hukum Pak Novi yang diminta untuk membantu masalah ini. Ya, dari awal saya bantu masalah ini pendampingan secara pro bono. Saya gunakan waktu saya, pikiran saya, tenaga saya agar supaya kasus ini dapat selesai dengan baik. Mengapa? Karena tujuan kebaikan ini adalah tujuan utama, tujuan kemanusiaan. Donasi kemanusiaan untuk pengobatan harus tetap segera dilakukan. Betul, betul, betul.